Pernahkah kita bertanya dengan jujur, mengapa bangunan besar bernama Indonesia ini tampak begitu mewah, megah dari luar, namun penuh kebocoran-kebocoran di dalamnya? Padahal sejak awal, bangunan ini memiliki tujuan yang begitu amat sangat jelas, melindungi rakyatnya, mewujudkan kesejahteraan, serta menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika tujuan itu gagal tercapai, maka masalahnya apa? Masalahnya siapa? Masalahnya bukan pada rakyatnya, bukan pula semata pada orang-orang yang mengelolanya. Masalahnya ada pada desain bangunannya sendiri. Dalam dunia arsitektur dan teknik sipil, ada satu hukum yang tidak bisa kita tawar. Jika sebuah bangunan tidak berfungsi dengan baik, maka pasti ada yang salah terhadap perencanaannya. Namun, sebelum berbicara mengenai denah dan gambar teknis, seorang arsitek pasti akan memulai dari satu hal yang paling mendasar, yaitu filosofi desain. Filosofi desain menjawab soal pertanyaan awal, bangunan ini dibuat untuk siapa? Nilai apa yang ingin dijaga di dalamnya, serta manusia seperti apa yang ingin dilindungi olehnya. Di Indonesia, filosofi desain ini diberi nama Pancasila. Pancasila bukanlah sebuah denah, bukan pula gambar teknis. Pancasila adalah jiwa dan nilai dari arsitektur negara. Setelah filosofi ditetapkan, barulah arsitek akan menyusun sebuah denah. Denah merupakan fondasi logika dari sebuah bangunan. Ia menentukan siapa berada di mana, siapa menanggung beban apa, kemana aliran struktur, utilitas, serta fungsi geraknya. Namun, denah saja tidak cukup. Dalam praktik profesionalnya, denah diterjemahkan ke dalam Detail Engineering Design atau DID. DID memuat mengenai gambar kerja teknis, pembagian fungsi, volume kewenangan, dan tata cara bangunan itu dijalankan agar selaras dengan filosofinya. Jika desain teknis ini salah, maka bangunan bisa tampak begitu indah, namun tidak manusiawi. Kokoh di luar, namun menyakiti penghuni-penghuni di dalamnya. Tidak ada bangunan yang bisa berfungsi dengan baik jika sejak awal desain teknisnya tidak setia terhadap filosofinya. Sekarang, mari kita jujur melihat negara ini. Hukum seringkali gagal menghadirkan keadilan, kekuasaan justru saling melindungi, kebijakan ekonominya menekan rakyat kecil. Negara seringkali hadir bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai penagih, pengawas, bahkan ancaman. Jika kerusakan ini terjadi secara sistemik dan serentak, maka itu bukan kesalahan individu. Itu merupakan kesalahan desain strukturalnya. Struktur ketatanegaraan adalah denah bangunan negara. Undang-undang dasar, konstitusi adalah desain teknis detail dari bangunan bernama Indonesia. Di sanalah ditentukan pembagian kewenangannya, alur kekuasaannya, mekanisme pengawasannya, serta hubungan tanggung jawab antar lembaganya. Ketika hari ini kita
kita menyaksikan kekuasaan penumpuk, pengawasan melemah, rakyat tak terlindungi, maka kesimpulannya sederhana dan jujur. Desain teknis ketatanegaraan kita tidak setia terhadap filosofi Pancasila yang menjadi jiwanya. Maka atas kesadaran itulah Sekolah Negarawan hadir dan bekerja, bukan sekedar mengeritik, tetapi mengerjakan ulang desain negara agar kembali selaras dengan filosofi dasarnya. Sekolah Negarawan menyusun struktur ketatanegaraan baru, menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sejati, bukan sekedar pemilih 5 tahunan saja. Dalam desain ini, rakyat adalah pemilik negara, MPR adalah penjelmaan kedaulatan rakyat, pemerintah hanyalah pelaksanaan mandat, bukan pemilik kekuasaan. Struktur ini bukan wacana abstrak. Ia telah dituangkan secara konkret ke dalam rancangan amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Artinya, yang dibenahi bukan hanya susunan lembaganya saja, melainkan kesetiaan desain teknis negara pada filosofi Pancasila itu sendiri. Masalahnya, bangsa ini bukan siapa presidennya, bukan pula siapa menterinya, apalagi siapa ketua lembaganya. Masalahnya adalah kita ini terus memaksakan bangunan dengan desain yang salah untuk menjalankan fungsi-fungsi yang mustahil, seperti rumah dengan filosofi ramah manusia, namun denah dan gambar teknisnya dibuat hanya untuk segelintir orang saja. Jika ingin memperbaiki kesalahan fatal ini, tidak cukup hanya menempel-nempel retakannya saja. Denahnya harus diubah, desain teknisnya harus dibenahi, struktur ketatanegaraannya harus dikembalikan agar selaras dengan filosofi Pancasila. Itulah esensi amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bukan untuk mengganti negaranya, melainkan mengembalikan negara pada jiwa dan tujuan awal pendiriannya. Bangunan Indonesia ini tidak gagal karena rakyatnya. Ia gagal karena desainnya tidak jujur pada filosofinya. Dan seorang arsitek berintegritas pasti tahu, jika bangunan menyakiti penghuninya, maka yang diubah bukan manusianya, melainkan desain bangunannya. Sekolah Negarawan telah memulai pekerjaan itu dengan pikiran, naskah, dan keberanian intelektualnya. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Apakah kita berani membenahi desain negara ini supaya benar-benar melindungi rakyatnya? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?